O hemos preparado, mejor dicho, de la mejor manera posible el partido. Venimos de una derrota muy dolorosa. Komentar mengejutkan pelatih Kuwait Yusuf Blush usai dipermalukan di kandang sendiri oleh timnas Indonesia Yusuf Blush dalam kualifikasi Piala Asia Yusuf Blush 2025. Dunia sepak bola Asia dikejutkan dengan kekalahan mengejutkan yang dialami tim nasional Yusuf Blush Kuwait di kandang sendiri oleh timnas Indonesia Yusuf Blush. Dalam pertandingan yang digelar sebagai bagian dari kualifikasi Piala Asia Yusuf Blush 2025, Kuwait harus menelan pil pahit setelah takluk dengan skor tipis 0-1 dari Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, usai pertandingan, pelatih Kuwait Yusuf Blush Ahmad Al-Sabah melontarkan komentar pedas dan kontroversial yang menyulut perdebatan luas di kalangan pencinta sepak bola. Pertandingan yang berlangsung di Jaber Al-Ahmad International Stadium seharusnya menjadi panggung bagi tim Kuwait untuk mengamankan 3 poin penting dan melaju ke putaran berikutnya. Namun rencana itu digagalkan oleh permainan solid dari timnas Indonesia Yusuf Blush yang tampil penuh semangat dan disiplin di sepanjang laga. Gol semata wayang dari pemain Indonesia yang tercipta pada babak kedua cukup untuk membuat Kuwait pulang tanpa poin di depan ribuan pendukungnya sendiri. Komentar pedas pelatih Kuwait. Usai pertandingan dalam konferensi pers yang penuh emosi, pelatih Kuwait Yusuf Blush Ahmad Al-Sabah memberikan komentar yang langsung menarik perhatian media dan penggemar sepak bola di seluruh kawasan Asia. Al-Sabah secara terbuka menyatakan bahwa negara-negara Timur Tengah termasuk Kuwait mengalami kesulitan besar untuk menang melawan Indonesia di berbagai kelompok umur, kecuali jika mereka mendapatkan bantuan dari wasit yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, kami selalu kesulitan mengalahkan Indonesia, baik itu di kelompok umur muda seperti Yusuf Blush maupun di tingkat senior. Mereka sangat kuat secara fisik, disiplin, dan memiliki kecepatan yang sulit diimbangi. Namun, ada tren yang jelas. Negara-negara Timur Tengah cenderung hanya bisa menang ketika wasit berasal dari Timur Tengah. Tanpa itu, pertandingan seperti hari ini terjadi, di mana kami mendominasi. Tetapi pada akhirnya mereka yang menang, ujar Al-Sabah dengan nada frustrasi. Kritik terhadap wasit internasional, Al-Sabah tidak berhenti di situ. Dia juga melontarkan kritik terhadap standar wasit internasional yang menurutnya tidak memberi keuntungan bagi tim-tim Timur Tengah. Menurutnya, wasit-wasit dari luar Timur Tengah cenderung terlalu netral atau bahkan bias terhadap negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kita harus jujur, wasit dari luar Timur Tengah tampaknya memiliki standar yang berbeda ketika mengadili pertandingan yang melibatkan negara seperti Indonesia. Kami seringkali tidak mendapatkan keputusan-keputusan krusial yang seharusnya menguntungkan kami. Saya tidak mengatakan bahwa kami kalah karena wasit, tapi jelas ada faktor yang mempengaruhi permainan kami ketika wasit bukan dari Timur Tengah, tambahnya. Pernyataan ini langsung menuai kontroversi. Banyak yang menganggap bahwa Al-Sabah seharusnya lebih fokus pada kinerja timnya daripada menyalahkan pihak lain, terutama wasit. Beberapa kalangan juga menilai pernyataan tersebut dapat merusak hubungan antara federasi sepak bola di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Analisis pertandingan, kekuatan timnas Indonesia Yusuf Blush. Kemenangan timnas Indonesia Yusuf Blush ini tentu tidak datang begitu saja. Tim asuhan Bima Sakti tampil dengan strategi yang sangat baik. Mengandalkan serangan balik cepat, Indonesia mampu memanfaatkan setiap kelengahan lini pertahanan Kuwait. Gol tunggal yang tercipta di menit ke-67 lahir dari kombinasi serangan balik yang cepat dan eksekusi tenang dari striker muda Indonesia yang sukses memperdaya kiper Kuwait. Selain itu, kiper Indonesia tampil sangat gemilang dengan serangkaian penyelamatan penting yang menggagalkan peluang-peluang emas dari Kuwait. Lini pertahanan Indonesia juga tampil disiplin dalam menjaga pergerakan para pemain Kuwait yang seringkali kesulitan menembus pertahanan solid Indonesia. Di sisi lain, meski Kuwait mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan, mereka terlihat kurang efektif dalam memanfaatkan peluang. Beberapa serangan mereka kandas sebelum mencapai kotak penalti Indonesia, berkat permainan bertahan yang rapat dan terorganisir dari tim Garuda Muda. Kondisi ini membuat frustrasi para pemain Kuwait
yang akhirnya terlihat kehilangan ritme di pertengahan babak kedua. Reaksi penggemar dan media. Pernyataan Al-Sabah ini segera memicu reaksi beragam, baik dari penggemar sepak bola maupun dari media olahraga. Sebagian penggemar Kuwait mendukung pernyataan pelatih mereka dengan alasan bahwa timnya memang seringkali dirugikan dalam keputusan-keputusan wasit. Namun, banyak juga yang menganggap pernyataan tersebut tidak tepat dan terlalu menyalahkan pihak luar atas kekalahan tim. Di Indonesia, pernyataan ini dianggap sebagai bentuk pengakuan tidak langsung atas kualitas permainan tim nasional Indonesia yang terus berkembang. Media dan pengamat sepak bola di Indonesia menyebut bahwa komentar Al-Sabah menunjukkan ketidakmampuan tim-tim Timur Tengah untuk menghadapi Indonesia secara adil di lapangan. Ini adalah bukti bahwa Indonesia sekarang menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Asia. Kami tidak lagi dipandang sebelah mata, bahkan oleh negara-negara Timur Tengah yang dulu sering mendominasi, kata seorang pengamat sepak bola Indonesia dalam sebuah acara televisi. Peran penting Bima Sakti dalam kesuksesan Indonesia U17. Kesuksesan timnas Indonesia U17 tidak bisa dilepaskan dari peran pelatih Bima Sakti. Mantan pemain timnas Indonesia ini berhasil menerapkan strategi yang efektif di setiap pertandingan, termasuk melawan Kuwait. Bima Sakti dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan sangat mengutamakan kerjasama tim. Kami tahu Kuwait adalah lawan yang tangguh, apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Tapi kami datang ke sini dengan persiapan matang. Fokus kami adalah pada pertahanan yang solid dan memanfaatkan setiap celah dalam serangan balik. Saya bangga dengan para pemain yang tampil penuh semangat dan tak kenal lelah, ujar Bima Sakti dalam konferensi pers setelah pertandingan. Selain itu, Bima Sakti juga memberikan apresiasi kepada para pemain yang terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemenangan atas Kuwait menjadi salah satu bukti bahwa timnas Indonesia U17 memiliki potensi besar untuk bersaing di level Asia. Apa selanjutnya bagi timnas Kuwait dan Indonesia? Kekalahan ini jelas menjadi pukulan telak bagi Kuwait U17 yang kini harus bekerja keras dalam sisa pertandingan kualifikasi untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Pelatih Al-Sabah kini berada di bawah tekanan untuk segera membenahi timnya agar mampu tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Di sisi lain, kemenangan ini memperkuat posisi Indonesia U17 dalam persaingan menuju putaran final. Dengan performa yang konsisten dan solid, timnas Indonesia U17 berpeluang besar untuk mengukir sejarah baru dalam sepak bola Asia di kategori usia muda. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah Al-Sabah akan memperbaiki pernyataannya atau justru semakin memperkuat kritik terhadap wasit di pertandingan berikutnya? Yang pasti, kemenangan Indonesia ini akan dikenang sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan di level Asia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tenang aja, itu semua nggak akan mengurangi tingkat kecantikan atau kegantengan kalian. Dan yang pasti, semuanya gratis. Let's soar to new heights.